Benar Bapa yang baik, supaya kami tidak binasa Tuhan, melainkan kami beroleh hidup yang kekal Bapa. Bapa yang baik, kami telah pun memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Bapa yang baik berbicaralah kepada hamba-Mu ini. Ungkapkan isi hati-Mu Bapa. Begitu juga buat Bapak Ibu dan anak-anak yang mendengarkannya Tuhan. Engkau berkati mereka. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, ada sukacita. Amin. Oke ya. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dari Bapak Gembala kita. Hari ini kemarin mereka sudah sampai di LA dan sudah belajar mobil. Ya, katanya beliau belajar mobil supaya bisa menjemput kita nanti di bandara. Amin. Gimana kalau belum ada paspor kan gitu ya. Ucapkan aja Tuhan yang bekerja. Amin. Karena Bapak Gembala kita sampai ke sana sama Ibu Gembala itu adalah kuasa dari perkataan. Perkataan berkuasa. Amin. Hari ini saya akan bagikan bahwa sesuai dengan lagu kita hidup yang kekal yang tadi. Jadi saya akan ceritakan bahwa akhir zaman di dalam Injil kasih karunia Allah. Banyak pandangan tentang akhir zaman di dalam kekristenan. Akhir zaman banyak pandangan ke depan. Kenapa? Saya bilang begitu. Masa tribulasi pun banyak pandangan. Pengangkat ada yang berkata bahwa tidak semua orang diangkat. Ada juga yang berkata semua orang diangkat. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang percaya tidak semua diangkat? Masih ada. Nanti kita dengarkan. Berapa banyak di tempat ini semua kita diangkat? Amin. Puji Tuhan. Lebih banyak yang diangkat. Oke? Kita masuk dalam ayat firman Tuhan yang tertulis dari Titus 2 ayat 13 dan sampai yang ke-13. Ayat 11 sampai yang ke-13. Titus 2 ayat. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, semua manusia sudah nyata. Yang 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di dalam kasih karunia memiliki ada 3 dimensi. Kasih karunia akhir zaman memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama bahwa dimensi masa lampau. Yang kedua dimensi sekarang ini. Yang ketiga dimensi yang akan datang. Dimensi yang masa lampau kita buka tadi Titus 2 ayat yang ke-11. Biar kita tahu ya bahwa kita jangan bingung-bingung. Benar enggak ya aku diangkat ya, benar enggak aku diangkat. Kita bercerita tentang pengangkatan tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekarang saya bertanya, kapan kasih karunia Allah sudah nyata dinyatakan? Kasih karunia dinyatakan inilah tiap tahun kita merayakannya, bahwa di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 ya. Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saya mau cerita bahwa keselamatan
sudah kita miliki. Kenapa? Kita teringat masuk kepada Zakius. Waktu Zakius ketemu Yesus dan dia bagikan semua hartanya, dibagikan dia separuh dari hartanya. Dan begitu juga kalau ada yang kuperas akan kembalikan 4 kali lipat. Itulah kata Zakius. Setelah Zakius berkata begitu, apa kata Yesus? Keselamatan telah terjadi di rumah ini. Kenapa dibilang begitu? Karena ada seorang pribadi yang datang ke rumah Zakius. Itulah keselamatan. Keselamatan bukan doktrin, keselamatan bukan pengajaran, tetapi keselamatan Yesus itu sendiri yang datang ke rumah Zakius. Amin. Keselamatan itu datang kepada Zakius. Jadi keselamatan itu sudah ada sejak Yesus dilahirkan. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan Zakius menerima itu. Padahal Zakius baru melihat Yesus pada saat itu, langsung keselamatan terjadi pada Zakius. Yang kedua, dimensi sekarang. Kasih karunia dimensi pada sekarang. Dia Titus 2 ayat yang ke-12. Ya. Jadi kasih karunia mendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia adalah mendidik di masa sekarang ini. Amin. Jangan kita takut kalau kita belajar tentang kasih karunia gimana, tetapi kita masih berdosa. Kasih karunia itu akan mendidik. Kita berkata kita perlu mendidik orang, bukan. Kasih karunia adalah mendidik kita. Kenapa? Kalau kita dapat kasih karunia Tuhan, perlahan-lahan Tuhan akan mendidik kita. Kefasikan, keinginan-keinginan duniawi kita akan pelan-pelan untuk meninggalkannya. Kita akan datang kepada Yesus. Masih ingat cerita tentang di Alkitab dengan Simon orang Farisi? Simon orang Farisi ini, waktu Yesus diajak ke rumah Simon orang Farisi, dibilang begini. Dan setelah masuk ke rumah Simon orang Farisi ini, Yesus, dan ada seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus orang berdosa, dan Simon orang Farisi ini memandang Yesus. Kalau dia benar-benar nabi, dia pasti tahu bahwa ini adalah orang berdosa. Tahu enggak Yesus itu pikiran Simon orang Farisi ini? Yesus tahu. Yesus tahu. Simon orang Farisi ini dalam hatinya berkata kalau dia seorang nabi, dia pasti tahu ini adalah orang berdosa. Itulah kalau orang-orang Farisi ini pasti begitu dia. Baru apa kata Yesus kepada Simon? Simon, aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air bagiku. Aku datang ke rumahmu. Coba kita buka ayatnya dulu. Simon orang Farisi. Tunggu dulu ya. Di mana ayatnya, Pak? Supaya kita paham ya. Ya. Sebelum kita dapat Simon orang Farisi itu dan perempuan yang berdosa itu tidak berhenti-henti menangis dan mencuci kaki Yesus dengan minyak. Tidak berhenti-hentinya. Jadi, Lukas berapa, Pak? Lukas 7, kita buka dulu Lukas 7. Supaya kita paham ya. Bahwa kalau kasih karunia itu datang kepada kita, kasih karunia itu akan mendidik kita. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Udah? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualan berisi minyak wangi.
Dah. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Baru karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Nah, ini dia. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Karena kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Yang ke-45, engkau tidak mencium aku, katanya, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Wah. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Amin. Sudah sampai di situ. Jadi intinya kalau dosa yang banyak, dia tadi umpamakan tentang utangnya yang banyak. Saya kasih contoh, Pak Timanta utangnya sedikit. Datang Pak Meltari dia nggak ada ya. Pak Firman utangnya banyak. Banyak contohnya Pak Timanta cuma 1 juta. Datang Pak Firman utangnya 100 juta. Jadi mereka ini sama-sama dihapuskan utangnya. Siapa yang lebih mengasihi saya? Siapa yang lebih mengasihi Tuhan? Pak Firman yang lebih mengasihi Tuhan. Jadi begitulah orang. Utangnya lunas dan utang Pak Timanta pun lunas. Begitulah anggapan dari orang Farisi itu, aku kan sedikit diampuni, dosa aku kan sedikit, jadi aku sedikit berbuat kasih. Ini pandangan di dalam kitab Lukas 7 ini, bahwa yang sedikit dosanya dihapuskan, sedikit dia mengasihi. Amin. Jadi yang banyak seperti perempuan yang berdosa ini, sampai dibikinnya, jangan, dia ibaratkan begini, Simon itu tidak mencuci kakinya dengan air, dan perempuan yang berdosa itu mencuci kakinya dengan minyak wangi. Kita bayangkan, dengan minyak wangi, padahal minyak wangi seharusnya disemprot ke baju, tetapi ditaruh ke kaki. Tahu enggak? Kemahalan itu pun tidak ada harganya kalau kita ketemu dengan Yesus. Amin. Kalau kita ketemu dengan kasih Yesus, apapun itu tidak ada berharga. Yesuslah segala-galanya buat kita. Amin. Jadi kasih karunia, dimensi yang kedua, dimensi masa sekarang, kasih karunia adalah mendidik kita supaya kita seperti perempuan yang berdosa ini dididik supaya kita meninggalkan, kita kembali kepada Titus tadi, dimensi yang ke Titus 2 ayat yang ke-12. Nah ini dia. Saya kasih umpama begini juga, kalau ada satu pohon yang sudah kering daunnya, jangan kita coba-coba, ini umpama supaya kita tahu bahwa perumpamaan yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan itu kehidupan yang baru muncul kepada kita, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kalau ada pohon yang kering, jangan kita coba-coba memetik daunnya. Pasti ada yang terjatuh juga, daun-daun
yang muncul yang baru itu pun bisa terjatuh. Tetapi kalau masuk kehidupan yang baru di dalam pohon itu, dipupuk dia dengan kasih karunia kehidupan yang baru, dia akan menimbulkan daun-daun yang baru. Kehidupan yang baru akan muncul bagi kehidupan kita kalau kita di dalam dulunya di dalam dan meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita masuk kepada dimensi yang akan datang. Dimensi yang akan datang, Titus 2 ayat yang ke-13 bilang begini. Dengan menanti penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, ini diartikan bahwa Yesus datang, kita jangan merasakan ketakutan. Amin. Kita umpamakan begini, bahwa Yesus datang adalah seorang mempelai pria. Dan kita adalah gereja menantikan, kita adalah mempelai wanita. Mempelai wanita menantikan kedatangan Tuhan. Tak pernah saya lihat kalau mempelai wanita lagi menantikan kedatangan pria, dia ketakutan. Tidak pernah saya lihat ketakutan. Tetapi dia tidak sabar untuk menantikan kapan datang. Sebentar-sebentar lihat jam, sebentar-sebentar lihat jam. Begitu jugalah pengharapan kita, pengharapan kita yang penuh bahagia. Kita harus bahagia menantikan kedatangan Tuhan. Saya melihat masih ada yang agak bingung-bingung ya. Jadi supaya kita jangan bingung bahwa kedatangan Yesus adalah penuh kebahagiaan bagi kita. Pengangkatan orang percaya menantikan penggenapan pengharapan dan pernyataan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus dengan penuh bahagia. Kita harus bahagia menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu penuh kebahagiaan, bukan kita ketakutan. Makanya saya bilang tadi, dari dulu kita mendengarkan pengajaran-pengajaran bahwa masa tribulasi kita mengalami. Itu memang tidak benar. Bahwa karena ada pengajaran yang sabar menantikan pada ujungnya dia akan diangkat katanya. Tapi masa tribulasi kita tidak akan mengalaminya. Sebelum masuk masa tribulasi kita sudah diangkat Tuhan. Amin. Masuk kepada supaya untuk menguatkan kita di dalam penuh kebahagiaan dan pengharapan ini, kita harus melihat Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20 bilang begini. Kita ini adalah warga surga ya. Nah ini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Katakan kepada tetanggamu, kamu adalah warga surga. Amin. Ini dia. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Kalau kita warga kerajaan surga, omongan kita adalah omongan kerajaan surga. Amin. Jangan omongan kita omongan yang tidak membangkitkan. Yang ayat 21 bilang begini. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tahu enggak? Jadi tubuh kita yang hina ini bukan ini yang diangkat untuk menjadi naik ke surga, bukan. Kita harus diubahkan. Sebenarnya ada warisan yang belum kita terima waktu masa pengangkatan. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita ini harus diubahkan. Waktu Yesus datang di awan-awan, tubuh kita akan diubahkan kepada. Kenapa diubahkan? Karena tubuh kita ini masih tubuh yang panah. Udah? Kalau tubuh yang panah ini kita masih merasakan kesakitan, kita masih merasakan
Pokoknya yang sakit, yang lelah, masih kita merasakan yang lelah. Tapi kalau tubuh, waktu tubuh kita nanti diubahkan, kita akan merasakan kasih Tuhan. Dari mana saya tahu? Waktu Yesus turun bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, adakah di antara kamu lauk pauk? Adakah di antara kamu makanan? Dan Yesus dikasih ikan goreng pada saat itu ya, disuruh makan. Jadi kita harus percaya bahwa waktu tubuh kita diubahkan, kita masih bisa makan. Amin. Seperti Yesus yang telah diubahkan turun dari awan-awan itu dan dia minta kepada murid-muridnya, adakah di antara kamu makanan? Yesus masih makan. Jadi bersyukur buat kita pada saat ini yang kuat makan, dan ada bocoran juga untuk besok kita adalah sama-sama makan di tempat ini. Amin. Wah, itu ada bocoran tadi ya. Udah? Ini dia satu rahasianya. Rahasia. Tadi ada yang bilang bahwa tadi masih ada yang angkat tangan bahwa tidak semua kita diangkat. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Bilang begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Amin. Ini dia rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Jadi kalau ada yang masih angkat tangan tadi bahwa kita semua tidak diangkat, inilah dia ayatnya. Kenapa? Karena saya percaya dia memang tidak tahu. Karena kenapa? Ini ada dikatakan Rasul Paulus ini adalah rahasia. Kalau dikatakan dia rahasia, tidak semua orang tahu. Dan bersyukur kita pada saat ini yang hadir di tempat ini, kita ada tahu rahasia bahwa yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ini dikatakan sampai 3 kali kita semua. Di dalam ayat yang 51 dan ayat yang 52, Rasul Paulus berkata, kita semua. Kita semua. Amin. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Tahu enggak, jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang paling sangat bandel. Dan saya tidak menyuruh Bapak Ibu supaya bandel. Jemaat di Korintus itu ada suatu perpecahan di situ. Ada yang melakukan perzinahan, ada yang melakukan banyak kelakuan yang mereka lakukan bahwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa ini suatu rahasia dikatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kalau mereka aja mendapatkan kasih karunia, dikatakan kita semua akan diubahkan. Amin. Yang 51 tadi, kita semua akan, coba 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Makanya saya bilang tadi, bukan dengan tubuh kita yang panah ini kita pergi. Kita akan diubahkan bersama-sama dengan Tuhan. Ketemu Tuhan Yesus. Supaya kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Masuk yang ke-53. Ini tadi 52 tadi udah ya. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak
dapat mati. Amin. Jadi kita menuju keselamatan itu harus meninggalkan kedagingan-kedagingan yang kita ada sekarang ini. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut telah ditelan, jadi kemenangan telah terjadi buat kita. Siapa yang berperang buat kemenangan kita? Yesus sendiri. Amin. Yesus sendiri yang telah mati buat kita. Jadi kita kembali kepada zaman penciptaan. Sebenarnya waktu zaman penciptaan itu Tuhan Yesus Allah tidak pernah merancangkan kematian bagi yang diciptakannya. Tidak pernah. Tetapi setelah dia melakukan perbuatan dosa, itu terjadi kematian. Karena kenapa? Kenapa Yesus waktu ketemu Lazarus mati dia menangis? Karena Bapa di surga tidak pernah merancangkan untuk kematian bagi manusia. Yesus merancangkan kehidupan seperti Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, aku datang memberikan hidup dan kehidupan berkelimpahan. Tetapi kematian pencuri yang datang untuk mencurinya. Amin. 55 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah sengatmu? Bukan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kita harus berkata juga, hai maut, kematian, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi maut itu tidak menang. Dan kita yang hidup bersama-sama dengan Tuhan ini adalah mengalami kemenangan buat kita. 56 berkata, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Makanya bukan saya juga ya, makanya di tempat ini tak pernah memberitakan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kuasa dosa. Amin. Tak pernah saya mendengarkan hukum Taurat di tempat ini. Tapi kita bukan anti dengan hukum Taurat, itu bagus kalau benar diletakkan. Jadi sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kuasa dosa. Semakin kita bikin banyak peraturan-peraturan di tempat ini, semakin banyak orang melanggarnya. Amin. Jadi hukum Taurat adalah bukan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya keselamatan Yesus yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi supaya kita tahu bahwa gimana dengan orang-orang yang mati dahulu. Gimana dengan orang-orang yang mati gitu loh. Yang mati terdahulu. Supaya kita jangan kebingungan gimana keadaan mereka, gimana keadaan yang istilahnya kalau ada saudara-saudara kita atau orang tua kita atau famili kita yang sudah pergi duluan. Kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 4. Jadi rahasia sudah tahu ya, 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jangan kita istilahnya tidak tahu bahwa mereka kemana gitu. Kemananya mereka? Famili kita atau orang tua kita, kemana mereka? Yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Dikumpulkan bersama-sama, karena jikalau kita percaya, apa kata kuncinya? Kata kuncinya percaya, seperti Roma 10 ayat 9 dan 10 itu. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan,
diselamatkan. Kata kuncinya cuma percaya. Amin. Makanya kita diajarkan di tempat ini apa dosa yang paling besar? Dosa ketidakpercayaan. Makanya kita harus percaya bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, bahwa Yesus naik ke surga. Kita harus percaya supaya kita bisa mendapat tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan, warisan yang terakhir tadi. Amin. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang ke-15. Yang ke-15 bilang, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Udah? Ini dia, ini kata kuncinya, bahwa kita jangan bilang itu kan cuma tanggapan Paulus, itu kan cuma tanggapan Rasul Paulus. Enggak. Ini dikatakan dengan firman Tuhan, bukan asal-asal dikarang-karang Rasul Paulus. Ini adalah pewahyuan yang Rasul Paulus dapatkan bersama dengan Tuhan. Bukan pendapat Paulus. Ini saya pernah juga ngomong bahwa mereka bawa sama orang bahwa itu kan cuma pendapat Paulus katanya. Enggak. Ini bukan cuma pendapat Paulus. Bahwa ini adalah pewahyuan yang Paulus dapatkan dari Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Udah, dengan firman kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Yang meninggal dulu dibangkitkan, mendapat tubuh kemuliaan. Baru kita mendapatkan tubuh kita diubahkan. Amin. Yang ke-16, kita sudah mau di dalam penghujungnya. Yang ke-16, 16 bilang, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Mereka akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu tubuh kita akan diubahkan. Semua yang hidup. Yang tadi waktu di ayat yang bahwa dengan sekejap mata tubuh kita akan diubahkan. Yang ke-18, yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini kabar baik yang mengangkat tangan bahwa dikatakan tidak semua tadi. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita bersama-sama selamanya dengan Tuhan. Amin. Makanya rumah Bapak itu aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Amin. Supaya di mana kita berada, dia berada, di situ juga kita berada. Amin. Berarti banyaklah tempat yang disediakan Tuhan, kan gitu dalam pikiran kita. Wah, kalau kita bayangkan itu urusan Tuhan, tapi Tuhan yang telah melakukan ini buat kita. Amin. Jangan, makanya di dalam Roma itu jangan tanyakan gimana Tuhan turun ke bawah menjemput kita. Jangan kita tanyakan itu adalah iman. Jangan kita tanyakan gimana Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kita jangan tanyakan. Sekarang saya bilang, siapa yang sudah pernah melihat Yesus? Kita tidak semua, tapi kita percaya bahwa Yesus akan mengangkat kita. Amin. Yang terakhir ke-18. Ini sudah masuk kepada yang terakhir ini. Dah. Ini dia. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi jangan kita memberikan perkataan-perkataan yang tidak membangkitkan kepada orang. Jangan kita bilang sama orang, hati-hati loh, kamu tidak diangkat loh. Kamu tidak akan diangkat. Itu tidak boleh kita bilang. Bahwa kita harus menghibur mereka, kita semua.
kita semua akan diangkat. Amin. Seperti Rasul Paulus yang berkata di Korintus, di Korintus yang tadi, bahwa kita semua, sampai 3 kali dia berkata bahwa kita semua akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dengan sekedip mata. Wah, sekedip mata tak sampai 1 detik loh ya. Taruhlah 1 detik lah ya, sebentar aja. Dengan sekejap mata kita semua akan diubahkan. Jangan kita menganggap bahwa tubuh kita ini berbuat. Pak Jo kemarin waktu datang ke sini dia sudah kasih tahu bahwa kita bukan di tubuh itu lagi. Kita adalah di tubuh kemuliaan. Amin. Jangan, saya berharap bahwa jemaat GKKI Rochdale di tempat ini percaya bahwa kita semua akan diangkat. Kita tidak akan mengalami tribulasi. Amin. Antikristus tidak akan bisa karena kenapa? Maut telah kita kalahkan. Amin. Kemuliaan Tuhan telah nyata atas kita. Jadi apa firman Tuhan pada hari ini? Pada hari ini firman Tuhan, ini kesimpulan, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan bahwa kasih karunia di masa kasih karunia memiliki 3 dimensi. Akhir zaman di dalam Injil kasih karunia ya. Bahwa kasih karunia memiliki 3 dimensi. Dimensi masa lampau adalah kasih karunia menyelamatkan. Kasih karunia adalah menyelamatkan di dalam Titus 11. Yang kedua di dalam Titus 2 ayat yang ke-12 bilang begini, bahwa dimensi masa sekarang dimensi masa sekarang bahwa kasih karunia adalah mendidik kita. Seperti saya umpamakan yang tadi tentang orang yang berdosa tadi, bahwa perempuan yang berdosa dia itu dididik. Bahwa tentang Simon orang Farisi yang tadi, bahwa dia adalah iri dengan apa yang telah didapatkan oleh perempuan yang berdosa yang meminyaki kasih Yesus itu. Yang ketiga adalah dimensi masa yang akan datang. Dimensi yang akan datang, pengangkatan orang percaya, menantikan penggenapan pengharapan dan pernyataan kemuliaan Allah, dan juru selamat kita Yesus Kristus, pengangkatan orang percaya dengan penuh bahagia. Hari ini jangan ada yang takut lagi kalau kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Kita harus penuh bahagia karena kita tahu kita semua akan diubahkan. Kata kuncinya adalah percaya. Seperti saya bilang tadi, bahwa di Roma 10 ayat yang ke-10 bilang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti diselamatkan. Kata kuncinya adalah pasti diselamatkan. Amin. Saya undang para pemain musik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan percaya Bapa bahwa kedatangan-Mu tidak menakutkan bagi kami Bapa. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang telah menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami Tuhan, yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih.